Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan unboxing sebuah perangkat yang digunakan untuk memancarkan, digunakan untuk transmisi menggunakan WiFi, yaitu tenda 03 model 03. Dimana tenda ini kelebihannya adalah salah satunya adalah dia bisa memancarkan sinyal sejauh 5 km untuk point to point. Jadi sangat handal sekali gitu ya. Oke, langsung saja kita buka isi dalamnya. Untuk satu paket ini dalamnya itu dapat apa aja. Kita buka tendanya. Oke teman-teman, ini yang ada dalam paket, yaitu kita dapat sebelum kita ke apa aja yang kita dapat, saya akan jelaskan dulu di mana tenda ini berfungsi sebagai berbagai macam ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah point to point ya. Jadi untuk transmisi jarak jauh dia bisa menjangkau sekitar 5 km. Nah, kemudian perangkat ini juga berfungsi sebagai akses point. Nah, dia juga bisa digunakan sebagai akses point. Jadi menyebarkan sinyal WiFi gitu ya. Nah, ini juga bisa berfungsi sebagai station atau klien. Nah, jadi perangkat ini bisa digunakan sebagai klien penerima sinyal WiFi gitu. Bisa juga ini digunakan sebagai WISP. Jadi menangkap sinyal dari ISP kemudian diterima atau dibagi lagi menggunakan jaringan LAN. Jadi dalam ini bisa mengeluarkan IP DHCP. Jadi ada server DHCP-nya, itu bisa digunakan. Itu ya, itu dari kegunaan tenda ini. Yang utama adalah tenda ini mampu menjangkau 5 km apabila digunakan point to point, seperti itu ya, jarak jauh untuk menangkap sinyal jarak jauh. Oke. Nah, di sini yang didapat dalam pembelian ini dalam satu kardus ini adalah yang pertama ini perangkatnya. Ini bagian depan, ukurannya segini ya, sekitar 25 cm. Tenda ya, tulisannya tenda. Ya, ada tulisannya tenda. Kemudian ini bagian belakang ada lampu LAN 1, LED 1, LED 2, LED 3. Ada tempat untuk pengait. Nah, di sini dia menggunakan tegangan 12 volt 1 ampere ya. Nah, kemudian kalau kita buka, oke teman-teman, di sini ada ground. Di sini ada tulisannya, cuman kurang jelas ya. Di sini ground, di sini ada reset, tombol reset. Ini ada LAN, jadi bisa terhubung ke LAN. Nah, ini kalau digunakan sebagai WISP ya. Jadi dia bisa langsung ke LAN tanpa menggunakan switch atau yang lain. Nah, di sini ada PoE. Nah, ini yang terhubung ke PoE gitu ya. Itu. Oke, ini perangkatnya. Yang pertama adalah akses pointnya tenda. Nah, kemudian kita juga dapat ini ada kabel UTP ya. Kabel UTP kalau saya buka coba, sekitar ya 1 meter kurang. Ini bersifat aktif karena untuk PoE
Ini ya, ada kabel UTP, ada juga charger. Ini chargernya. Chargernya 12 volt 1 ampere. Ya, kita dapat charger. Kemudian kita dapat PoE teman-teman ya. Ya, ini kita dapat PoE-nya. Jadi sudah bagus menurut saya. Kemudian kita dapat murnya ya, baut-bautnya ya. Kemudian dapat tali untuk mengaitkan. Kita dapat tali juga, dan juga kita dapat installation guide dalam berbagai macam bahasa. Ini ada, dapat juga garansi ya, kartu garansi. Nah, yang ini dapat juga buku panduan. Ini sudah dalam bahasa Indonesia teman-teman, jadi cukup mudah. Jadi nanti di sini ada panduannya untuk setting kita. Misalkan access point kita itu digunakan sebagai AP atau station atau WISP, itu ada semua di sini. Dan juga ada konfigurasinya gitu ya, topologinya seperti apa, itu ada semua di sini. Oke, jadi bagi pemula seperti kita, sebagai pemula itu sudah tidak begitu bingung ya, karena sudah ada buku panduan. Itu ya teman-teman. Jadi itu yang ada di access point tenda. Jadi harganya itu ya murah ya teman-teman ya. Saya beli online ini harga sekitar 400.000 ya. Beli online seharga 400.000. Ini dengan spesifikasi ya, 5 km point to point, bisa untuk station, bisa untuk access point dan sebagainya. Itu ya sudah harga yang lumayan lah, terjangkau gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba ya, sambil review ini, review juga bagaimana kita akan mencoba mengkonfigurasi. Yang pertama adalah kita konfigurasi untuk access point, di mana perangkat ini digunakan sebagai access point. Itu caranya mudah ya teman-teman. Nah, makanya jangan lupa tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya, karena video ini berurutan ya. Untuk yang pertama saya akan jelaskan untuk kabel PoE ini ya. Kita siapkan ini PoE. Nah, ini adalah chargernya, kita masukkan. Nah, semuanya sih ada, sudah ada di topologi yang ada di buku panduan. Nah, topologi ini sederhananya PoE ini masuk ke access point. Masuk ke access point. Kemudian LAN ini ya, kabel LAN itu masuk ke modem atau router ya. Kabelannya masuk ke modem atau router. Jadi internet itu berasal dari router atau modem ya. Saya ambilkan kabelnya dulu. Nah, ini yang pertama LAN ini. LAN ini ya, kabel ini
ini terhubung ke modem atau router. Yang ini terhubung ke yang PoE ini terhubung ke access point ya, teman-teman. Terhubung yang access point, nanti kita pasang ke yang ada tulisannya PoE, jangan yang ke LAN tuh ya, pasang ke PoE ya, kemudian kita tutup. Oke. Oke teman-teman, itu sudah dipasang, tinggal kita tancapkan ke stop kontak untuk power supply-nya. Ini sudah nyala ya teman-teman. Udah nyala. Nah, tinggal kita setting supaya akses point ini bisa untuk memancarkan sinyal WiFi. Untuk settingnya silakan kalian lihat video berikutnya ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk lihat settingnya ya. Oke, setelah kita instalasi, kemudian kita masuk ke settingan ya. Oh ya teman-teman, untuk penyetingan ya, karena settingan awal kita memerlukan komputer. Jadi ini ya, untuk LAN ini ya, kalau sudah jadi itu kan ke modem. Nah kalau ini kita hubungkan ke komputer terlebih dahulu ya, hubungkan ke komputer terlebih dahulu. Habis itu kita setting. Untuk cara settingnya nanti bisa kita lihat bareng-bareng ya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Dan mohon bantuannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja kita lihat video cara settingnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana sih setting perangkat tenda 03 berfungsi sebagai access point, dimana fungsi access point itu sendiri sebagai penyebar sinyal WiFi ya, sebagai penyebar sinyal WiFi agar diterima oleh perangkat yang lain, misalkan HP ataupun laptop. Nah, di sini untuk sumber internet kita berasal dari kabel LAN yang menuju ke perangkat access point tenda ini. Nah, untuk setting yang pertama kali adalah kita atur untuk settingan. Di sini pojok kanan bawah kita klik kanan, kemudian Open Network and Sharing Center. Di sini kita atur change adapter setting. Nah, kemudian di sini ada dua kadang atau ada satu ya. Kita pilih aja yang local area connection. Kita double klik, kemudian kita klik properties. Kemudian kita klik yang Internet Protocol version 4. Ya, kita double klik. Nah, di sini karena untuk login default perangkat kita adalah 192.168.2.1, maka di sini kita isi yang masih satu jaringan, misalkan 192.168.2.5 misalkan. Kemudian klik aja subnet masknya, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Ya, kita klik close. Ya, setelah itu kita menuju ke browser ya, kita menuju ke browser ya, kita menuju ke browser, lalu kita ketikkan IP-nya yang untuk loginnya, untuk defaultnya itu 192.168.2.1, kemudian kita enter. Nah, di sini kita masuk ke halaman login, di mana kita akan memasukkan username dan juga password.
Ya, untuk default ini di sini username adalah admin. Kita tuliskan admin, passwordnya juga admin. Kita ketikkan admin. Untuk bahasa kita pakai English saja. Di sini ada beberapa bahasa, ada bahasa Cina dan juga English, karena ya paling mudah ya English ya. Kemudian kita klik login. Nah, di sini pada jendela quick setup ini, di sini sudah ada beberapa pengaturan. Tinggal kita pilih mau sebagai access point, atau sebagai client, atau station, atau sebagai repeater, WSP ya. Ini ada universal repeater, ada repeater dan sebagainya. Nah, kali ini yang akan kita coba adalah sebagai access point untuk memancarkan sinyal WiFi agar sinyal WiFi itu bisa ditangkap oleh klien ya, bisa ditangkap oleh klien berupa HP ataupun laptop. Ya, langsung aja di sini kita pilih access point AP, kemudian kita klik next. Oke, di sini kita tuliskan ya, SSID ini berguna untuk ini sebagai nama WiFi kita yang akan kita pancarkan. Nah, misalkan untuk default ini kan tenda 9628D0 ya. Nah, kita ganti misalkan menjadi, misalkan nama saya ya, Waluyo spasi hotspot. Ya, ini contohnya saya isikan nama wifi-nya menjadi Waluyo hotspot. Kemudian channelnya kita atur, misalkan channel 11 ya, channel 11. Oke, kita langsung cek apakah perangkat ini sudah bekerja dengan baik ya. Nah, di sini sebelumnya untuk bisa mengakses internet, untuk yang kabelan ini kita hubungkan ke sumber internet ya, bisa berupa modem atau yang lain. Sekarang saya pindah dulu untuk kabelnya. Langsung kita cek ya. Di sini saya ganti untuk modenya menggunakan mode WiFi wireless. Saya hidupkan wirelessnya, di enable. Kita cek. Oh ya, di sini sudah nyala untuk mode wirelessnya. Kita cek di sini WiFi-nya. Nah, ini yang
baru kita buat. Di sini ada 2 WiFi. Ini yang lama punya saya. Ini yang baru kita buat. Coba kita klik untuk yang baru kita buat, Waluyo Hotspot di sini ya. Kemudian kita klik connect. Di sini kita memasukkan password yang sudah kita buat tadi. Tadi saya buat passwordnya adalah elektronika. Ya, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita coba untuk internetan ya, kita ke browser. Ini sudah terhubung ke Waluyo Hotspot dan juga IP yang didapat itu adalah 192.168.10.2 ya. 10.2 IP yang didapat. Nah, langsung kita coba untuk internetan, kita ke Facebook. Ya, ternyata sudah bisa ya. Jadi perangkat ini itu sudah bisa memancarkan sinyal WiFi. Ya, sinyal WiFi. Oke, itu saja tutorial dari saya tentang setting perangkat tenda 03 yang kita setting sebagai access point ya. Silakan bagi teman-teman yang masih belum paham, silakan bisa tanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini sangat berguna ya, silakan jangan lupa bagikan, share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar teman-teman bisa belajar atau sharing baru tentang dunia internet networking. Itu aja dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.